kita jumpa lagi di channel Welina Sembayang Official. Oke, ya. Etika ataupun hukum kesehatan. Kalian sudah belajar pada kuliahan pertama, ya, apa itu pengertian etika, apa itu hukum kesehatan. Nah, jadi sebagai seorang bidan, ya, kita ini adalah calon bidan, ya. Kalian semua ini adalah calon bidan. Kita harus membekali diri kita dengan nilai-nilai etik yang benar. Kalau zaman dulu, bidan itu tanpa dia mengaku dirinya seorang bidan, tanpa dia menunjukkan KTP, ya, ataupun berbicara, dari gayanya aja orang sudah bisa menilai, oh ini pasti bidan, karena memang auranya berbeda. Itulah seorang bidan, seorang profesional. Berbeda mungkin dengan jurusan-jurusan yang lain. Kita tidak menyinggung jurusan yang lain, karena di sini kalian sudah mengambil jurusan kebidanan, ya kita berbicara tentang profesi kita. Ya, nah kalau sekarang ya nilai-nilai itu ataupun ciri khas itu sudah mulai luntur. Kenapa? Karena kita tidak menunjukkan ciri khas itu, gitu. Sudah mulai luntur karena kita sudah tidak menunjukkan nilai-nilai etik itu yang lebih spesifik dengan profesi kita. Nah, jadi makanya mata kuliah etika kebidanan ini kita munculkan pada semester 1, ya, pada kalian. Supaya kita mempunyai nilai-nilai etika yang benar. Nah, sekarang banyak orang pintar, tapi kalau dia tidak mempunyai etika, itu tidak ada artinya. Pernah nggak kamu melihat bidan itu dia tidak terlalu keren, tidak terlalu cakep, mungkin juga bicaranya biasa-biasa aja, tapi pasiennya banyak sekali, dan dia sangat dicintai oleh masyarakat. Nah, tentu itu kalau dia sudah menanamkan nilai-nilai etik yang benar dalam hidupnya, dalam bergaul kepada masyarakat. Nah, jadi dalam etik itu, kita akan menjumpai juga nanti yang disebut dengan dilema, ya, dilema etik. Bukan hanya dalam percintaan aja ada kata dilema, ya, dalam etika juga ada kata dilema. Jadi dilema etik itu adalah suatu situasi yang dihadapi oleh seseorang di mana dia itu harus membuat keputusan, ya, tentang perilaku apa yang tepat untuk dilakukan. Nah, jadi misalnya ya, suatu hari nanti di dalam pelayanan kebidanan, ya, suatu hari dalam pelayanan kebidanan kita akan diperhadapkan dengan sebuah tanggung jawab, ya, yang membuat kita itu dalam sebuah dilema. Nah, saya mau minta di sini contohnya. Ini contohnya, ya, walaupun kalian masih semester 1, tapi yang pasti kan kalian sudah calon bidan ini. Coba kamu berikan kira-kira contoh apa di dalam kebidanan itu di mana suatu hari kita akan menghadapi yang disebut dengan dilema etik. Itu kira-kira seperti apa contohnya? Di mana kita diperhadapkan dengan sebuah keputusan dan tanggung jawab yang harus kita ambil. Oke, atau ada yang bisa memberikan memberikan tanggapan? Coba tunjuk tangan seperti ini yang bisa memberikan tanggapan terhadap pertanyaan saya tadi. Oke, Via Aulia, ya, Via Aulia. Yang lain di mute aja. Via Aulia, silakan. Contoh dilema kebidanan itu antara mau aborsi atau enggak sih menurut saya. Oke, ya. Ya, saat ini kan kalian masih belum terlalu mendalami, ya, apa-apa saja tanggung jawab kewenangan bidan, gitu ya. Aborsi atau tidak, ya. Bagus sekali, ya. Suatu hari yang mungkin hal itu akan datang kepada kita. Kalau misalnya yang datang itu jelas-jelas dia itu kita tahu mau menggugurkan kandungannya karena memang dia itu perempuan yang benar kurang bagus kerjaannya, ya kita mungkin akan dengan mudah menolak, ya, ini nggak boleh gitu. Saya tidak akan melakukan aborsi. Nah, kalau suatu hari yang datang itu adalah ternyata anak SMP yang dimana dia itu bukan karena hamil akibat pergaulan bebas, tapi karena korban pemerkosaan. Dia datang ke klinik kita sudah buka praktek mandiri, dan dia datang bersama orang tuanya minta tolong supaya kandungannya digugurkan, supaya anaknya bisa lanjut sekolah.
Nah, itu kira-kira bagaimana? Karena dia ini bukan karena nakal, dia ini anak baik-baik, tapi tiba-tiba mungkin dia ada suatu masalah malapetaka menimpa dirinya dan dia diperkosa dan dia hamil. Nah, tapi dia masih kelas 1 SMP, naik kelas 2 SMP. Tapi dia datang ke klinik kita. Kira-kira siapa yang bisa mengasih tanggapan? Itu kita setuju atau bagaimana? Bisa ngasih tanggapan, kasih 7 tangan. Tasya Aura. Oke. Menurut saya nggak apa-apa ya, Bu. Ya, gimana? Boleh. Menurut saya itu tetap nggak boleh, bagaimanapun itu bertentangan dengan agama. Oke, ya mungkin ada pendapat yang lain. Mungkin ada pendapat yang lain kalau menurut Tasya itu tetap nggak boleh, ya karena itu kan dilarang oleh agama, ya. Ya, kalau menurut Linda bagaimana kira-kira? Oke, Linda, Jega. Menurut saya sih Bu, tergantung kesepakatan keluarga juga. Terus kalau hamil di umur muda itu resikonya bisa untuk bayi dan ibunya itu kematiannya itu sangat tinggi Bu. Oke, ya kalau menurut Linda ya itu is oke, nggak apa-apa ya, karena juga kalau diteruskan nanti kan bahaya, ibunya tuh masih terlalu muda ya. Nah sekarang saya mau tanya nih kepada yang lain yang tidak memberi tanggapan. Yang setuju dengan Tasya, coba jempolnya kayak begini. Yang setuju dengan Tasya itu tetap nggak boleh gitu ya. Oke, iya, saya mau lihat jempolnya. Ada berapa yang setuju dengan Tasya tetap nggak boleh, apapun alasannya, yang namanya aborsi itu nggak boleh. Oke, ada Siti, Esther, ya. Oke, ada Adela. Oke, yang setuju dengan Linda, ya, Afrilia Dewi itu setuju dengan Tasya nggak boleh ya. Kalau yang setuju dengan Linda Novriani Jega yang mengatakan ya boleh-boleh aja lah, kan kasihan juga ibunya. Ini kan bukan karena pergaulan bebas, kan dia mau sekolah lagi ya boleh-boleh aja. Tuh siapa kira-kira yang setuju dengan Linda? Dini, kemudian hanya Dini sama Linda, yang lain gimana? Nah, oke ya. Yang pertama kalian harus tahu ya, aborsi itu bukan tanggung jawab kewenangan bidan. Kita nggak boleh. Apapun ceritanya kita nggak boleh. Ya, mau itu korban apapun itu tetap nggak boleh. Nah, tetapi ya memang ada aborsi yang legal, artinya demi menyelamatkan nyawa ibu itu boleh. Tapi itu bukan tanggung jawab bidan. Misalnya nyawa ibu terancam akibat kondisi kehamilannya, ya, itu boleh dilakukan, tetapi bukan oleh bidan, oleh dokter obgyn. Dan itu mungkin kita harus belajar juga nanti bagaimana penata laksanaannya kalau kita bekerja di rumah sakit. Karena kan bidan itu nggak selamanya buka praktek mandiri. Nah, kita juga kan bisa bekerja di rumah sakit menjadi partner dokter obgyn, ya. Jadi memang ada aborsi yang legal, ya, yang boleh, ya, demi menyelamatkan nyawa ibu, gitu. Tetapi kalau yang seperti kasus yang saya ceritakan tadi itu tidak boleh, ya. Nanti mungkin pada semester berikutnya kita akan belajar kalau misalnya kita menemukan kasus seperti itu tidak perlu dilakukan aborsi. Ya, cukup kita memberikan namanya kontrasepsi darurat. Nih, kalian harus tahu nih, tetapi bidan-bidan harus tetap menjaga pergaulan. Jangan karena tahu nanti kontrasepsi darurat, oh berarti saya boleh dong making love ya, walaupun belum menikah dan lain sebagainya, tiba-tiba hamil ya udah saya minum aja kontrasepsi darurat. Ya nggak bisa ya. Tetap kembali kita harus menanamkan dalam diri kita nilai-nilai etika, moral ya seperti yang sudah ada di perkuliahan pertama. Ya, jadi kalau kontrasepsi darurat itu dia akan efektif diberikan 72 jam setelah hubungan seksual gitu. Ya, jadi kalau misalnya menemukan kayak saya bilang tadi kasus pemerkosaan, ya setelah dia terjadi hubungan suami istri itu, hubungan seksual itu sebaiknya dia meminum kontrasepsi darurat. Kalau dia meminum kontrasepsi darurat dalam 72 jam setelah hubungan seksual, ya dia tidak akan hamil. Nah, tetapi misalnya kita menemukan kasus dia nggak cerita sama orang tuanya kalau dia mengalami pelecehan, misalnya sampai dia sudah hamil 3 bulan. Nah, itu kan lain lagi ceritanya. Mungkin itu kita tetap tidak boleh dilakukan aborsi ya, karena aborsi itu bukan kewenangan oleh bidan, dan juga memang ya secara agama juga tidak boleh.
agama apapun itu, ya saya percaya 5 agama di Indonesia yang diakui itu tidak mengizinkan yang namanya aborsi, ya tidak memperbolehkan yang namanya aborsi karena kamu membunuh ya seorang nenek-nenek tua dengan membunuh satu orang remaja itu kan namanya tetap seorang pembunuh ya kan? Benar nggak? Membunuh seorang remaja atau membunuh bayi yang baru berumur 1 bulan itu juga sama-sama membunuh bayi 1 bulan dengan membunuh janin yang masih berusia 72 yang masih berusia 1 hari gitu di dalam kandungan itu juga sudah merupakan nyawa. Karena sperma itu tidak akan bertemu dengan ovum tanpa izin Tuhan, ya. Banyak sekali pasangan-pasangan yang kepingin punya anak, ya berusaha segala cara supaya bisa punya bayi, punya janin, ya kadang-kadang belum rezeki, belum dapat. Sementara kalau yang namanya sudah terjadi kehamilan, itu sudah ada nyawa di dalam. Jadi apapun itu ceritanya, aborsi itu tetap tidak boleh. Itu merupakan salah satu contoh dilema etik untuk kita kebidanannya. Jadi bagus sekali jadi contohnya. Nah selain itu juga mungkin nanti kita akan dihadapkan terhadap kasus-kasus kegawat daruratan. Ya, ada kasus-kasus kegawatan yang seharusnya itu wajib kita rujuk, ya, nggak boleh kita tangani karena kita bidan menangani kasus-kasus kebidanan yang normal ataupun yang disebut dengan istilahnya fisiologis. Ya, jadi kalau kalian dengar kata fisiologis itu artinya adalah yang normal. Kalau yang tidak normal itu kita bilang yang komplikasi ataupun patologis, itu kita rujuk. Ya, jadi bagaimana kalau misalnya kita bertugas di tempat yang terpencil, ya di tempat yang terpencil, misalnya kita bertugas yang saya tahu ya kalau di Nias ya misalnya ini si Linda ini ya, Linda dari Nias dari mana Linda? Nias Selatan atau di Gunung Sitoli? Nias Utara Bu. Nias Utara belum terlalu dalam yang jauh sampai ke dalam itu Nias Selatan ya. Nias Selatan itu kan sampai di Teluk Dalam ya, ada lagi ke dalamnya gitu kan. Misalnya dia bertugas jauh sekali sampai menyeberang pulau lagi. Kemudian dia menemukan kasus ibunya itu bersalinan dengan letak sungsang. Letak sungsang itu bokongnya di bawah, bokongnya duluan lahir. Harusnya kan yang bisa kita tolong itu kalau normal ya, kepalanya di bawah. Kepalanya duluan lahir. Nah, itu bagaimana? Kita tolong atau kita rujuk? Yang lain dong yang kasih pendapat. Itu juga merupakan contoh dilema etik. Selain tadi contoh aborsi, itu juga merupakan contoh dilema etik di mana kita harus mengambil sebuah keputusan yang tepat, yang paling terbaik. Kira-kira bagaimana kalau kita menemukan kasus seperti itu? Karena sekarang kan juga ya kita kalau misalnya kita melakukan sebuah pertolongan di luar kewenangan tanggung jawab kita juga bisa dituntut. Kita juga bisa kena hukum pidana kalau terjadi malpraktek, dia meninggal di tangan kita. Nah, itu bagaimana kira-kira? Ada yang bisa ngasih pendapat? Saya, Bu. Tunggu ya, saya cek dulu ya. Ini karena kalian udah rame, nggak muncul semua di layar. Ya, tunjuk tangan siapa tadi yang mau kasih pendapat? Saya Putri Tania Lubis. Sebaiknya kalau posisinya seperti itu, lebih baik dirujuk, Bu. Dirujuk, tapi dia sudah mau lahir nih ceritanya, dia udah mau lahir, udah mau melahirkan gitu. Kalau kita rujuk gimana? Prosesnya itu gimana? Tetap dirujuk karena itu bukan wewenang kita kalau misalnya untuk selanjutnya gitu. Oke, kalau misalnya ya kita menemukan kasus seperti itu, tetap kita rujuk. Tetapi kita mendampingi ibu sampai di tempat rujukan. Itu jawabannya. Ya, kita mendampingi ibu sampai di tempat rujukan dan ya karena ini kan prosesnya dia sudah mau lahiran. Ya, itu memang di luar tanggung jawab kita. Seharusnya sebelum dia ini ada tanda-tanda persalinan, kita sudah antisipasi supaya dia jangan melahirkan di kita. Karena kita tahu itu bukan kewenangan kita. Tapi ini kan ceritanya berbeda. Dia datang sudah mau melahirkan. Nah, kita dampingi ke tempat rujukan.
ya kita dampingi ke tempat rujukan. Dan kalau memang misalnya terjadi komplikasi ataupun kita mengharuskan kita untuk melahirkan, menolong proses persalinan itu, walaupun itu tadi persalinan letak sungsang, kita tetap melakukan proses pertolongan persalinan itu dengan indikasi menyelamatkan nyawa ibu. Ya, jadi jangan pula nanti udah ketemu kasus seperti, ini kan di luar kompetensi saya, tetap langsung lepas tangan, cuci tangan, nggak mau menolong sama sekali daripada gimana-mana, nggak juga. Ya, jadi kita harus memang prinsipnya itu, ya hati nurani kita juga. Nggak bisa, ya udah, ini nggak tanggung jawab saya, silahkan pergi aja ke kota, pergi aja ke rumah sakit yang lebih lengkap. Nggak bisa seperti itu, karena kita tetap mempertimbangkan, misalnya lokasinya seperti saya bilang tadi, jauh, kita kan sudah bisa memprediksi, ini dalam 1 jam pasti lahir. Nah, tetapi memang resikonya apa? Resikonya kita takut kalau bayi yang letak sungsang itu takutnya ya, apalagi kalau bayinya besar, badannya sudah lahir, kepalanya ataupun bahunya tidak lahir. Itu yang menjadi komplikasi sehingga persalinan itu sebaiknya tidak ditangani oleh bidan. Dan kalaupun misalnya itu ditangani oleh bidan, itu di rumah sakit di bawah kewenangan dokter. Nah, seperti itu dia prosedurnya. Karena yang di dalam praktek mandiri bidan itu hanya yang apa tadi? Fisiologis, yang normal. Jadi artinya dari masa ANC, ya ANC itu antenatal care, dari masa kehamilan kita sudah mendeteksi sedini mungkin apa kemungkinan komplikasi yang akan terjadi. Sehingga kalau memang dia itu normal semuanya, ya kita pantau terus, kita follow sampai dia lahir di tempat kita. Tapi kalau kita mengetahui ibu ini kira-kira ini nggak bisa lahir normal, letaknya sungsang, gitu ya, udah sampai kita dekat tanggal persalinan, dia juga tetap tidak berputar, berotasi, posisi janinnya tetap sungsang, kita sarankan untuk dia melahirkan di dokter obgyn. Nah, kira-kira seperti itulah contoh-contoh dilema etik yang akan kita hadapi nanti di lapangan, ya. Oke, ini untuk bahan perkuliahan kita sudah tersedia juga di Sepada, ya, di akun Sepada. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan yang kalian belum paham, ya boleh di pertemuan kita berikutnya kita bahas. Sampai di sini kira-kira ada yang mau bertanya? Nah, jadi apa sih fungsi etik dan moral dalam pelayanan kebidanan itu? Apa sih fungsinya? Kenapa sih harus ada gitu ya etik dan moral dalam pelayanan kebidanan? Yang pertama itu adalah menjaga otonomi dari setiap individu, khususnya bidan dan juga klien. Jadi etik itu dibuat ataupun diciptakan itu bukan hanya untuk menjaga hak si klien ataupun pasien, tetapi itu juga termasuk untuk menjaga bidannya juga. Jadi ya etik itu menjaga baik dari sisi pihak bidan yang memberikan pelayanan dan juga kepada klien ataupun pasien yang menerima pelayanan kebidanan. Kemudian itu juga menjaga kita untuk melakukan tindakan kebaikan dan mencegah tindakan yang merugikan atau membahayakan orang lain. Ya, artinya dengan adanya kode etik itu, dengan adanya etika dalam kebidanan itu, kita tidak bisa bertindak sesuka hati kita karena sudah ada rambu-rambu ataupun batasan yang harus kita patuhi. Ya, sehingga tidak ada yang akan dirugikan di situ. Kemudian kode etik itu juga ya berfungsi untuk menjaga privasi setiap individu, baik itu privasi bidan dan juga privasi dari klien, dan juga mengatur manusia untuk bisa berbuat adil dan bijaksana sesuai dengan porsinya. Ya, jadi artinya karena ada etik ya yang membatasi kita, dengan adanya nilai etik dan moral dalam kebidanan itu, kita juga harus melakukan ataupun memberikan pelayanan kepada klien itu dengan tidak membeda-bedakan, ya, artinya kita bersifat adil. Apakah klien kita itu miskin ataupun dia misalnya tidak wangi, bau badannya, tinggal di kumuh, pedesaan, kurang cakep, bahasa Indonesia pun mungkin dia nggak pas sekali gitu ya.
Harus tetap kita memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang ada, sesuai dengan SOP yang ada. Jangan karena misalnya ini yang kaya, ini yang miskin, kita utamakan duluan tolong yang kaya, padahal yang miskin ini lebih urgent, lebih butuh pertolongan, hanya karena bajunya misalnya jelek, dia compang-camping, udah tahu kita uangnya juga nggak ada, gitu. Itu maksudnya, itu sih terlalu klise sih contohnya, tetapi pada kenyataannya itu selalu banyak terjadi. Ya, dimanapun nanti kita bekerja, tetaplah kita ingat yang miskin mau kaya, mau yang jelek, mau yang cantik, mau bagaimanapun kondisi klien kita itu, tetap kita harus memberikan pertolongan sesuai dengan SOP, standar operasional prosedur yang sudah menjadi ketetapan kita sebagai seorang bidan. Oke, saya rasa sekian aja untuk kuliah kita hari ini. Selamat pagi buat kita semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu.